Halo semuanya, nama saya Nabila Aulia dengan NIM 0603523054. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safana Nafisa Putri dengan NIM 0603523073. Nama saya Sarira Nurul Ivana dengan NIM 0603523076. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seldia Kaila Sintia dengan NIM 0603523077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Divania Natasha dengan NIM 0603523081. Definisi dari psikologi strukturalisme, yaitu aliran strukturalisme merupakan aliran pemikiran yang menitik beratkan pada isi kesadaran di mana pengalaman kesadaran tersebut dianalisa untuk diketahui strukturnya. Timbulnya aliran strukturalisme pada pertengahan abad ke-19, yaitu pada awal berdirinya psikologi sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri. Psikologi didominasi oleh gagasan serta usaha mempelajari elemen-elemen dasar dari kehidupan mental orang dewasa normal melalui penelitian laboratorium dengan menggunakan metode introspeksi. Tokoh aliran strukturalisme ini adalah Wilhelm Wundt dan pengikut-pengikutnya disebut strukturalis karena mereka berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu sebenarnya adalah struktur yang terdiri atas keadaan-keadaan mental yang sederhana, seperti halnya persenyawaan kimia yang tersusun dari unsur-unsur kimiawi. Mereka menyelidiki struktur kesadaran dan mengembangkan hukum-hukum pembentukannya. Tujuan aliran strukturalisme itu ada 3. Yang pertama, menggambarkan komponen kesadaran sebagai elemen dasar. Yang kedua, menggambarkan kombinasi kesadaran sebagai elemen dasar tersebut. Yang ketiga, menjelaskan hubungan elemen kesadaran dengan sistem syaraf. Wilhelm Wundt lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1832 di Neckar, Jerman. Ia memulai pendidikan di bidang filsafat dan kemudian berfokus pada ilmu alam di Universitas Tübingen dan Universitas Heidelberg. Pada tahun 1879, Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig. Ini dianggap sebagai titik awal psikologi eksperimental modern. Wundt menekankan eksperimen untuk memahami proses mental dan menentang pemahaman psikologi sebagai cabang filsafat. Wundt menggunakan metode introspeksi atau pemeriksaan diri dalam eksperimennya, di mana sukarelawan mendeskripsikan pengalaman mental mereka dalam menanggapi stimulus tertentu. Meskipun metode ini kemudian dikritik, pada saat itu dianggap sebagai cara ilmiah untuk memahami proses mental. Karyanya yang terkenal yaitu prinsip-prinsip psikologi fisiologis yang memberikan dasar bagi psikologi eksperimental. Wundt pensiun pada tahun 1917 dan meninggal pada tanggal 31 Agustus tahun 1920. Meskipun beberapa ide dan metodenya telah berkembang dan digantikan, kontribusinya sebagai pendiri laboratorium psikologi dan pencetus psikologi eksperimental sangat dihargai. Pemikiran Wundt terhadap psikologi strukturalisme. Wundt percaya bahwa pengalaman mental dapat diuraikan menjadi elemen-elemen dasar atau komponen, dan ini merupakan fokus utama dari psikologi strukturalis. Ia mengembangkan metode introspeksi, di mana sukarelawan memberikan laporan tentang pengalaman mereka sebagai respon terhadap stimulus tertentu. Wundt menganggap kesadaran sebagai inti dari psikologi strukturalisme. Pengalaman yang disadari menjadi fokus utama dalam memahami elemen-elemen mental, dan introspeksi dianggap sebagai alat yang tepat untuk mengeksplorasi kesadaran diri. Pendirian laboratorium psikologi oleh Wundt pada tahun 1879 di Leipzig menciptakan lingkungan untuk melakukan penelitian eksperimental yang lebih sistematis. Ini menjadi pusat bagi pengembangan ide-ide psikologi strukturalis dan menjadi model untuk laboratorium psikologi selanjutnya. Wundt mendukung penggunaan metode ilmiah dan objektif dalam penelitian psikologi. Meskipun introspeksi subjektif digunakan, ia juga menggabungkan pengukuran objektif untuk mengukur waktu reaksi dan elemen-elemen lainnya.
Biografi Franz Clement Honoratus Hermann Brentano. Lahir pada 16 Januari 1838 di Marienburg, Jerman. Brentano memulai studi teologi di Munich, tetapi kemudian beralih ke filsafat dan matematika. Brentano memiliki pengaruh besar terhadap filsafat dan psikologi abad ke-19 dan awal abad ke-20. Salah satu karya utamanya adalah Psychology from Empirical Standpoint, Psikologi dari sudut pandang empiris, diterbitkan pada tahun 1874. Dalam karya ini, dia mengusulkan teori psikologi yang revolusioner dan memperkenalkan konsep intensional, ketentuan yang mempengaruhi Husserl. Konsep intentionality, Brentano mengacu pada sifat bahwa semua akt mental selalu tentang atau memiliki objek tertentu. Ia meninggal pada tanggal 17 Maret 1917 di Zurich, Swiss. Pemikiran Franz terhadap psikologi strukturalisme. Beberapa pemikir strukturalis dalam psikologi dapat menarik konsep intentional dari Brentano untuk memahami struktur dasar pikiran dan bagaimana pikiran diarahkan pada objek tertentu. Meskipun Brentano tidak mengembangkan psikologi strukturalis, seperti halnya Wilhelm Wundt atau Edward B. Teichner, pemikirannya tetap memiliki dampak pada pemahaman struktur dan arah dalam konteks pengalaman mental. Jadi, meskipun tidak ada keterlibatan langsung, ada elemen pemikiran Brentano yang dapat dihubungkan dengan konsep strukturalis dalam psikologi. Biografi Ferdinand de Saussure lahir pada 26 November 1857 di Jenewa, Swiss. Saussure memulai studi di Universitas Jenewa pada usia 14 tahun. Ia belajar ilmu alam dan kemudian pindah ke bidang sejarah dan bahasa klasik. Saussure melanjutkan studi di Universitas Leipzig, di mana ia mendalami studi bahasa Indo-Eropa dan strukturalisme. Saussure dikenal karena konsepnya tentang linguistik struktural yang menekankan pentingnya struktur dan hubungan dalam bahasa. Ia memperkenalkan pemikiran bahwa tanda linguistik kata mendapatkan makna melalui relasinya dengan tanda-tanda lain dalam sistem bahasa. Ferdinand de Saussure meninggal pada 22 Februari 1913 di Jenewa, Swiss pada usia 55 tahun. Pemikiran dan konsep-konsepnya tetap menjadi landasan penting dalam studi linguistik modern dan karyanya terus mempengaruhi berbagai bidang humaniora. Pemikiran terhadap psikologi strukturalisme. Pemikiran Saussure tentang struktur bahasa, khususnya pemisahan antara signifier penanda dan signified petanda, dapat dianggap sebagai salah satu dasar bagi pemikiran strukturalis. Pandangannya bahwa arti terbentuk melalui relasi di dalam sistem bahasa menciptakan landasan untuk memahami bagaimana struktur internal memengaruhi makna. Beberapa pemikir psikologi strukturalis, terutama dalam konteks psikologi kognitif, dapat mengadopsi ide-ide strukturalis ini untuk memahami bagaimana pikiran manusia diorganisir dan bagaimana elemen-elemen internalnya saling berhubungan. Meskipun tidak langsung terlibat dalam psikologi strukturalisme, pemikiran Saussure memberikan fondasi untuk pendekatan strukturalis yang kemudian memengaruhi berbagai bidang ilmu sosial termasuk psikologi. Edward Brefer Titchener. Edward Brefer Titchener lahir pada 11 Januari 1867 di Chichester, Inggris. Titchener pergi ke Jerman untuk melanjutkan studi psikologi di Universitas Leipzig di bawah bimbingan Wilhelm Wundt, seorang tokoh penting dalam sejarah psikologi. Titchener adalah pelopor psikologi strukturalis di Amerika Serikat. Ia memperkenalkan metode introspeksi sebagai alat untuk memahami struktur pikiran dan pengalaman manusia. Ia berperan besar dalam mengembangkan psikologi eksperimental di Amerika Serikat. Meskipun strukturalisme tidak bertahan lama sebagai aliran dominan dalam psikologi, kontribusi Titchener terhadap pendidikan dan pengembangan teknologi eksperimental tetap diakui. Titchener menulis banyak artikel dan buku, termasuk An Outline of Psychology 1902
dan Experimental Psychology, a Manual of Laboratory Practice 1901-1905. Ia meninggal pada 3 Agustus 1927 di Ithaca, New York, Amerika Serikat. Pemikiran terhadap psikologi strukturalisme. Edward Bradford Titchener merupakan salah satu tokoh utama dalam pengembangan psikologi strukturalisme. Ia adalah mahasiswa Wilhelm Wundt, pendiri laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Titchener membawa konsep-konsep Wundt ke Amerika Serikat dan menjadi salah satu pendukung utama psikologi strukturalisme di sana. Titchener memfokuskan penelitiannya pada analisis struktur pikiran melalui eksperimen introspektif. Ia percaya bahwa melalui introspeksi, seseorang dapat mengidentifikasi elemen-elemen dasar atau struktural dari pengalaman mental. Meskipun psikologi strukturalisme tidak bertahan lama sebagai pendekatan utama dalam psikologi, kontribusi Titchener membantu membentuk dasar bagi pengembangan bidang psikologi di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Claude Lévi-Strauss adalah seorang antropolog dan etnolog Prancis yang diakui sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan strukturalisme dalam ilmu sosial dan budaya. Beliau lahir pada 28 November 1908 di Bruges, Belgia. Lévi-Strauss belajar hukum dan filsafat di Universitas Sorbonne di Paris. Karyanya yang paling berpengaruh ada Struktural Antropologi 1958, di mana ia mengembangkan konsep strukturalisme dan memaparkannya ke dalam kerangka ilmiah yang lebih komprehensif. Lévi-Strauss diakui sebagai salah satu antropolog terkemuka pada masanya dan menerima berbagai penghargaan dan kehormatan, termasuk medali emas dari Collège de France dan National Medal of Science dari Amerika Serikat. Claude Lévi-Strauss meninggal pada 30 Oktober 2009 di Paris, Prancis pada usia 100 tahun. Pemikiran terhadap psikologi strukturalisme, Lévi-Strauss mengembangkan teori strukturalis dalam konteks antropologi budaya. Pendekatan ini menekankan pola-pola dan struktur di dalam sistem budaya, terutama dalam studi mitos dan simbol-simbol. Meskipun terdapat kesamaan dalam penekanan pada struktur, pendekatan psikologi strukturalisme seperti yang diusung oleh Wundt dan Titchener lebih terfokus pada struktur pemikiran dan pengalaman mental individual. Jadi sementara terdapat kesamaan konseptual dalam pemikiran strukturalis, Lévi-Strauss dalam psikologi strukturalisme mengaplikasikan pendekatan mereka pada domain yang berbeda dalam ilmu sosial.